Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan beribu-ribu macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Dan dengan nikmat itu kita mengenal yang namanya pendidikan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana dengan berkat beliaulah kita juga masih mengenal yang namanya pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ansori, mahasiswa Institut El-Qatari atau disingkat dengan Instita, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, tahun akademik 2022-2023 dengan NIM 2201020006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen yakni Ustazah Lailatul Sa'diyah, SPDI, MPD. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk yang sangat penting karena dilengkapi dengan pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan bagi pengemban tugas dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Pendidikan Islam mengacu pada 3 hal: at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Ketiga istilah ini yang paling sering kita dengar adalah kata at-tarbiyah. Kata at-tarbiyah ini memiliki makna yang luas, akan tetapi pada dasarnya pengertiannya adalah menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestariannya. Jelas di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah adalah Rabbal Alamin dan Rabbi. Tersebut nas artinya pendidik semesta alam, pendidik bagi manusia. Dengan demikian, menurut Al-Quran, alam dan manusia mempunyai sifat yang tumbuh dan berkembang. Jadi, mendidik dan pendidik pada hakikatnya adalah fungsi Tuhan itu sendiri. Tetapi mengapa dalam kenyataannya pendidikan dan mendidik menjadi urusan manusia? Dalam pandangan filsafat Islam, manusia adalah khalifah Allah di alam semesta ini atau di muka bumi ini. Khalifah di sini berarti kuasa atau wakil Allah di muka bumi. Pada hakikatnya, menurut pendidikan filsafat, bahwasannya pendidikan Islam merupakan suatu proses, yaitu
suatu proses yang berlangsung dan berkesinambungan. Maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidik Islam adalah pendidikan Islam seutuhnya. Selain itu juga dan berlangsung sepanjang hayat. Lalu bagaimana tugas pendidikan Islam? Tugas pendidikan Islam adalah membimbing peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai ke titik yang optimal. Kemudian, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia, baik itu secara menyeluruh dan seimbang, yang dilakukan melalui latihan-latihan jiwa, intelektual diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Dan dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pendidikan dalam pendidikan filsafat Islam terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, silahkan ditanggapi, dikoreksi, karena hakikatnya manusia adalah letak segala kesalahan dan manusia tidak luput dari lupa dan salah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.